Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Ustaz. Sehat, Ustaz. Ya, seperti biasa, Ustaz, di akhir sesi nanti ada kesempatan kepada jemaah mungkin bisa bertanya apa yang disampaikan Ustaz atau mungkin di luar dari materi yang disampaikan Ustaz. Itu ada, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya untuk kita semua di dunia, di kubur, dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita, memudahkan kita untuk berada di taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Yang kedua, semoga salam dan salawat tetap mengalir kepada Nabi kita, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin, Nabi pembawa cinta dan kasih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para keluarga, para sahabat, serta seluruh umat pengikut beliau yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai malakul maut, malaikat kematian yang akan menjemput. Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah saya sekarang Uwais ini suasana baru tadi. Alhamdulillah, semoga juga hati kita dalam keadaan suasana baru. Ya, alhamdulillah, ini semua semata-mata kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, di sini ada pertanyaan. Kalau kita buka Al-Quran, halaman paling depan, surat apa yang pertama kali kita dapat? Surat
al Al-Fatihah. Iya. Kalau kita buka Quran, halaman paling depannya itu kita akan dapatkan yang namanya surat Al-Fatihah. Pertanyaan kedua, surat apa kalau tidak dibaca dalam sholat? Surat apa kalau tidak dibaca di dalam sholat, baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, itu tidak akan sah sholatnya? Surat iya, surat Al-Fatihah lagi. Sudah dua jawaban Al-Fatihah terus. Luar biasa ya. Ini menunjukkan surat Al-Fatihah itu memiliki kehebatan, memiliki kedahsyatan. Ya. Yang paling viral adalah namanya surat Al-Fatihah. Itu yang sering kita dengar. Ya, tapi ternyata kalau kita membaca, Bapak Ibu, kalau kita membaca itu, ya kita akan mendapatkan nama-nama lain dari suratul Fatihah. Jadi ada nama-nama lainnya, ya surat Al-Fatihah. Ya, ada ulama besar yang bernama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau yang berjudul Tafsir Al-Fatihah, ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa Al-Fatihah itu memiliki 11 nama. Ya, jadi angka 10 seki. Ada 11 nama dari surat Al-Fatihah. Ya, tapi sebenarnya di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi pada malam hari ini kita coba sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian 11 nama dari surat Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya tidak cukup waktu nanti karena katanya ada pertanyaan, nanti kita sambung di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama di sini Al-Fatihah itu dinamakan juga Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Ya, betuannya pembuka kitab. Pembuka kitab. Ya, makanya tadi betul jawaban tak? Kalau kita buka halaman depan Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita lihat dapat adalah surat Al-Fatihah, karena dialah yang membuka surat-surat yang lainnya. Ya, setelah Fatihah Al-Baqarah, kemudian menyusul Ali Imran, menyusul lagi An-Nisa, menyusul lagi Al-Maidah, dan seterusnya. Garis finishnya nanti ada di An-Nas. Berapa totalnya Bapak Ibu? Surat dalam Al-Quran kan sepakat ada 30 juz. Al-Quran itu terdiri dari 30. Iya, maka 30 juz. Siapa surat? Ya, berapa surat Bapak Ibu dalam Al-Quran? Kan 30 juz. Kalau suratnya dari berapa? 114 ya. Jadi Allah sudah paskan itu, tidak boleh kita menambah, tidak boleh dikurangi. Pas di 114 surat. Ya. Ternyata di 113 surat itu diawali, dibuka dengan surat Al-Fatihah. Maka nama lainnya Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab.
Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La solata, kata Nabi, tidak ada solat, tidak ada sembahyang, tidak sembahyang. Ya, liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak baca. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak baca bi Fatihatil kitab. Maksudnya di sini surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada sholat katanya bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Dalam hadis di sini Nabi bilang bi Fatihatil kitab. Nah, di situ diambil penamaan lain dari surat Al-Fatihah. Ya. Ya, sehingga hadis inilah yang memfondasi, hadis inilah yang mendasari kenapa surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun dalam sholat. Wajib kita baca, itu tidak boleh tidak. Karena Nabi bilang siapa yang tidak baca itu surat Al-Fatihah maka tidak ada sholat baginya, maksudnya batal ki sholatnya. Ya, makanya dijadikanlah Al-Fatihah salah satu rukun dalam sholat. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kita sholat, kita cukupkan diri kita baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah yang kita baca, tidak pengumpulna jemaah, maka tetap sah sholat kita. Kenapa tetap sah sholat kita? Karena kita sudah baca nih surat Al-Fatihah. Misalnya kalau kita sholat, kita cukupkan diri kita di setiap rakaat surat Al-Fatihah bisa kita baca. Tidak ada pengumpulna. Status sholatnya tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah membaca surat pengumpul. Jadi satu-satunya surat Bapak Ibu, satu-satunya surat yang wajib untuk kita hafal, satu-satunya surat yang wajib untuk kita hafal adalah surat Al-Fatihah. Surat-surat lainnya Bapak Ibu sebenarnya itu tidak wajib, sunnah. Jadi kalau ada orang sholat, di setiap rakaat sholatnya cuma Al-Fatihah saja dia baca, tetap sah sholatnya. Tapi dengan runtuh, dengan gampang, dia tidak dapat namanya pahala sunnah membaca surat pengumpul. Nah begitu, bisa mungkin ditangkap Bapak Ibu sekira terang ini. Iya. Inilah kehebatan ini. Sengaja Allah jadikan urutan pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Ya. Nah, itu sebenarnya tanda boleh dari Allah bahwa surat ini memiliki kelebihan tersendiri, keistimewaan tersendiri. Ini baru nama-namanya Bapak Ibu, baru nama-namanya kita mau kabulnya lain-lain nanti menyusul insyaallah. Iya. Kemudian nama kedua dari surah Al-Fatihah, dia juga bernama surat Ummul Kitab. Kalau tadi Fatihatul Kitab, kalau yang kedua ini Ummul Kitab. Indukannya semua surat. Ya, jadi induknya pokoknya. Iya. Pokoknya kitab. Ya, tadi kita katakan bahwa dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, 113 surat itu menginduk kepada surat Al-Fatihah. Bayangkan, padahal berapa ayat Pak Al-Fatihah?
7 ayat di bawah, 7 di ayat Al-Fatihah, tapi ternyata 113 surat menginduk kepada surat Al-Fatihah. Berarti luar biasanya ini, padahal 7 di ayat. Ya, ini menunjukkan kehebatan, kedahsyatan itu surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan waktu lain kita bisa kupas nanti. Banyak ilmu di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak hadir di sana, kita yang rugi. Ini baru namanya malam yang kita mau ungkap ini. Iya. Jadi boleh dikatakan bahwa surah Al-Fatihah itu sebenarnya kesimpulannya, ringkasannya 113 surat. Karena menginduk semua Al-Fatihah. Indukan kan luar biasanya ini surah Al-Fatihah itu di ayat, tapi sangat luar biasa ini. Makanya biasa ada katakan samudra Al-Fatihah, samudra yang tidak ada tepinya Bapak Ibu. Kalau mau dikatakan lautan, laut yang tak bertepi, itulah suratul Fatihah. Makanya dijadikan wajib kita baca dalam sholat, dijadikan nomor urut 1 di dalam nomor urut di dalam Al-Quran. Hebat memang surah ini. Iya. Ini namanya Ummul Kitab, indukannya semua kitab. Iya. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari istrinya Nabi tercinta ini Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu sholatin la yaqra'u fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Iya, bertuan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari istrinya Nabi yang langsung mendengar Nabi. Istrinya Nabi yang bernama ini istri termudanya Nabi ini. Ya, satu-satunya istrinya yang bukan janda. Ya, satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi adalah yang bernama Aisyah. Selainnya itu rata-rata janda. Nah, ini istri termuda yang paling berilmunya, istrinya ini yang termuda ini. Kata beliau, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sholat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Kitab, masuknya surat Al-Fatihah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap sholat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Kitab, yang itu surah Al-Fatihah, maka sholat tersebut terbilang minus, kurang ki. Iya, ini kata Aisyah. Aisyah langsung mendengar itu Nabi bilang begitu. Iya, didengar langsung apa hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diambil bahwa nama lain dari surah Al-Fatihah adalah surat Ummul Kitab. Ya. Berikutnya nama yang ketiga, Ummul Quran. Ummul Quran. Kalau sebelumnya Ummul Kitab, ada berapa kitab Bapak Ibu yang Allah turunkan dari langit turun ke bumi? Ada 4. 1, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang kedua yang diturunkan dari langit, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam. Kitab yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam. Yang terakhir keempat, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi
Anandaku. Kitab Zabur nah, berapa yang anandaku? Kitab Zabur nah diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Semua kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu semuanya menginduk kepada surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan ummul kitab. Ya bahaknya ini Pak, surat Al-Fatihah itu hanya Quran toh. Ya yang diinduki, tapi kitab-kitab sebelum Quran diturunkan ternyata di sini intinya. Sebenarnya itu merupakan kesimpulan ringkasan dari kitab-kitab para nabi sebelumnya. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan ini Pak. Ya, mengkhususkan ini Bu, kita agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Di antara surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Aku lagi makguruin kecapuna, ini adalah kusukna. Nah, tidak ada habisnya kalau kau ingat yang Pak Haji. Kalau mau dikupas ini, kita yang capek makupas nanti. Ini kita mam yang oke makupas. Kalau mau dikupas ini, Al-Fatihah ini baru Al-Fatihah luar biasa. Jadi nama lainnya Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Ibunya Al-Quran. Kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, apa intinya Al-Quran? Surat apa intinya itu Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Itu intinya Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Kalau ditanya lagi, di dalam Al-Fatihah yang mana yang menjadi ayat inti segala inti? Intinya semua ayat kan ada di surah Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah merupakan intinya Al-Quran. Tapi di dalam Al-Fatihah itu sendiri terdapat lagi inti. Ya betul Pak Haji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nih intinya surat Al-Fatihah. Iya. Itu nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah iyyaka hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in kami minta tolong. Inilah intinya surat Al-Fatihah. Bahkan intinya semua surat dalam Al-Quran ada ini. Kenapa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi? Kenapa Islam diturunkan? Gara-gara Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Karena di dalamnya itu terdapat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ternyata di situ banyak jenjang-jenjang penghambaan. Iya. Banyak di dalamnya itu amalan-amalan hati. Di dalamnya ada ikhlas. Di dalamnya ada tawakal. Di dalamnya ada syukur, sabar, ridho, berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah, husnudzon. Banyak jenjang-jenjang penghambaan di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada sedikit di sini faedah Bapak Ibu. Kayak itu kalau kita perhatikan kata iyyaka, coba saya lihat itu kata iyyaka, itu ya-nya kan masdar, bertasdid itu ya-nya, sehingga agak ditekan itu suara tak tekan supaya benar kita triknya. Iyyaka agak ditekan suara tak Bapak Ibu, karena ya-nya lebih tasdid masdar. Karena kapan hilang tasdidnya, lenyai masdar Bapak Ibu fatal sekali waktuannya. Kalau ada yang baca misalnya nak kasih hilang di tasdidnya, tidak nak kasih ibu di tasdidnya, jadi dapat coy saduna, nah baca
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terlalu terganti iyyaka, tapi iyyaka. Nah, kasih hilang kita stinya, maka agar bantuannya hanya kepadamu sinar matahari na'budu, kami menyembah, dan hanya kepadamu sinar matahari kami minta tolong. Fatal gara-gara tasdid hilang. Nah, di sini pentingnya juga belajar ilmu tajwid. Gara-gara masak itu gak ada, hanya kepadamu sinar matahari kami beribadah menyembah kiri. Hanya kepadamu sinar matahari kami minta pertolongan. Fatal sekali. Ini perbedaannya antara langit dan sumber bor. Ya, pentingnya juga ilmu tadi. Ini nama ketiga surah Al-Fatihah Ummul Quran. Ya, masih panjang pagi waktu. Bisa 19-12 ya. Masih panjang, masih bisa disambung. Yang beberapa sekarang Bu. Ya, dicatat Timuri. Nama yang keempat, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani berwarna 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Iya. Diulang-ulang dibaca dalam sholat. Dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, iya, kadang dibaca di luar sholat. Itu luar biasa. Kalau sering berulang-ulang, maka nama lainnya adalah surat As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Iya. Ya, kemudian nama yang kelima Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang agung. Ya. Padahal itu Al-Fatihah sudah termasuk bagian dari Al-Qur'an, tapi disebut lagi Al-Qur'anul Azim, padahal Al-Fatihah ini satu paket. Sudah satu paket dengan 113 surah yang lainnya yang mengikut kepada, tapi dia disebut secara khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang menyebutnya secara khusus, itu tepatnya dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 87. Ya, kalau kita baca itu, kita buka Al-Hijr ayat 87, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim." Langsung dikumpul oleh Allah dengan dua ini. Pertama tadi As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung, dikumpul oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 87. Ya. Luar biasa ini, luar biasa. Disebut secara khusus. Ya, padahal Al-Fatihah sudah masuk bagian dari Al-Quran, tapi disebut lagi dan dia 7 ayat yang berulang-ulang dan termasuk Al-Quran yang agung. Ya, jadi Allah khususkan penyebutannya. Iya. Ya, supaya terbedakan dengan surat yang lainnya. Jadi memang Allah khususkan ini. Iya. Kemudian yang keenam disebut juga surat As-Solah. Ya, ini nama lainnya Al-Fatihah, surat As-Solah. Solat. Iya. Ini berdasarkan hadits qudsi. Jadi ada hadits qudsinya Bapak Ibu. Ya, ini terekam, tercatat di dalam kitab Sahih Muslim, hadits qudsi. Qala Allah Ta'ala, "Wasamtus sholata
baini wa baina abdi nisfain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sudah membagi sholat. Qasamtus sholata, sudah kubagi sholat. Maksudnya ini sudah kubagi itu surat Al-Fatihah. Ada khusus untuk saya kata Allah, dan ada khusus untuk ataku, hamba-hambaku. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini untuk Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hamba-hambaku. Pertengahannya, pertengahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah pertengahan dan inilah antara saya dan hambaku. Nah, bagi dua ini. Iya. Luar biasa ini surah Al-Fatihah, Pak. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini semua pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini antara hambaku dan saya, antara saya dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, si hamba berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, apa yang diminta, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Ya, nanti kapan-kapan kita kupas ini. Iya. Jadi di sini nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat As-Shalah, berdasarkan hadis qudsi yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ada kata-kata qasamtus sholata, kata Allah. Sudah kubagi itu sholat. As-Shalah di situ masuknya surat Al-Fatihah. Sudah kubagi dua itu Al-Fatihah. Ada untuk saya dan ada untuk hambaku. Iya. Masih ada waktu Pak Haji? Oh iya, kalau begitu kita masuk sesi tanya jawab. Kalau Mami ingatkan tadi, nanti bagian kita sudah ambil 6, baru 6 nama dari surat, nama lain dari surat Fatihah. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, Ustaz, ketika kita jadi makmum dalam sholat, tapi kita tidak membaca surat Al-Fatihah, sah tak sholat kita sebagai makmum begitu? Bisa tangkap, tapi Pak siapa lagi? Pak Ammar. Bisa ditangkap Bapak Ibu pertanyaan Pak Ammar? Ada pertanyaannya. Pak Ustadz, kalau ada di antara kita orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah, sebagai makmum ya, sebagai makmum ini sekarang posisi Ustadz, kami sekarang berada di kondisi sholat berjamaah. Tapi ketika berjamaah Pak Ustadz, apakah sholat subuh, sholat maghrib, atau sholat isya, itu sholat jahriyah, duhur dan asar sholat sirriyah, sholat tidak besar suara. Nah, di sini dirinci Pak ya, dirinci, ada rinciannya. Sahkah sholatku? Kalau saya sebagai makmum, Pak Imam, intinya Pak Imam yang baca surat Al-Fatihah. Kalau di sholat sirriyah tidak ada masalah, karena memang Pak Imam baca, makmum juga baca itu.
karena tidak besar suara kan. Nah yang jadi masalah ini Pak Ustaz, salah subuh besar suara, maghrib, isya, namanya sholat jahriyah, sholat besar suara. Memang di sini ada dua pendapat dalam kitab fikih. Ya, ada yang berpendapat khusus untuk sholat jahriyah. Apa tadi Bapak Ibu sholat jahriyah? Di sholat subuh, maghrib dan isya. Nah, khusus di sini tiga sholat ini terjadi silang pendapat, terjadi beda pendapat di kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Ya. Jadi perbedaan dari itu sampai sekarang bisa dari kiamat ya. Ya. Bagaimana perbedaannya Pak Ustaz? Ada yang pendapat pertama mengatakan bahwa bacaan Fatihahnya imam itu juga sudah menjadi bagian bacaannya makmum. Ini pendapat yang pertama. Bagi yang memegang pendapat yang pertama bahwa Fatihahnya imam atau bacaannya sekalian imam merupakan bacaannya imam, baik Fatihahnya, baik pengukuhan semuanya nih itu berlaku di sholat jahriyah. Ini pendapat pertama Pak. Pendapat kedua, bilang tidak. Pak imam baca Fatihah, makmum juga tetap baca Fatihah di sholat jahriyah. Ya. Kalau pendapat yang saya pegang Pak Amar, kalau pendapat yang saya pegang itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa Pak imam baca, makmum juga baca surat Al-Fatihah. Mana dalilnya itu tadi? Kita bacakan la sholata, Nabi dan istrinya Nabi Aisyah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Adapun dalil yang digunakan yang pendapat pertama tadi bahwa bacaannya imam itu juga sudah menjadi bacaannya makmum, tidak usah baca Fatihah, tidak usah juga baca pengumum, karena itu otomatis dikatakan makmum tidak dapat menjadi makmum, hanya menyimak toh. Ya, berdasarkan itu firman dalam Al-Quran itu jika kalian dibacakan Al-Quran fa'aksitu, kata Allah, maka diamlah. Kan sholat Pak imam baca Al-Quran, Fatihah, Al-Quran, surah Al-Mulk juga Al-Quran. Nah itu yang dipegang itu Pak, yang berpendapat pertama saya tangkap ini Pak Adi. Jadi yang berpendapat pertama itu berdasarkan dari Al-Quran. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka fastami'ulah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Itu pendapat yang, tapi ini Pak Ahmad dalilnya bersifat umum. Ada kaidah itu dalam ilmu ushul fikih, salah satu dari ilmu alat dalam agama kita. Jika tak perhatikan kalau tadi itu Pak Ahmad la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ini dalil khusus. Kalau yang Quran tadi dalilnya umum, sifatnya umum, baik baca di luar sholat maupun dalam sholat. Nah, adapun tadi la sholata itu dalil khusus. Nah, sekarang ada kaidah dalam ilmu ushul fikih namanya ini, jika tak perhatikan nih, kalau berbenturan antara dalil umum dan dalil khusus, mana yang kita dahulukan? Dalil khusus. Ya, kaidahnya begini Pak. Al-khas muqaddamun 'alal 'am. Dalil khusus itu didahulukan dibanding dalil yang sifatnya umum. Jadi karena adanya dua dalil ini, maka kita pegang tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Ada penyebutan sholat di situ. Tidak ada sholat. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ini dari khusus. Kalau yang Quran dari itu tadi umum sifatnya. Nah, ketika tabrakan antara dalil umum dan dalil khusus, mana dia perlu tambah? Dalil khusus.
Kalau misalnya nih, karena misalnya kita ini bukan santri di pesantren misalnya, ya ilmu kita itu yang kita pegang misalnya pada pertama selama ini, karena itu yang baru kita tahu ilmunya, maka kita amalkan dari umum sesuai kapasitas pada saat itu. Kebetulan Ustaz ya, saya pada saat itu jadi dia sebut tapi tidak masalah kita berganti pendapat, kamu ditahu kalau ternyata ada dari khususnya Pak. Kalau ada dari umum tabrakan dengan dari khusus, mana yang didahulukan Pak Amar? Dari khusus. Begitu Pak Amar. Jadi tetap di sholat jahriyah itu Pak Imam baca, kemudian juga mau tetap baca pertanyaan. Ditambah pertanyaan Pak Amar. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau misalnya kita pegang pendapat kedua yang berpendapat bahwa di sholat jahriyah subuh maghrib isya, kapan waktunya kita baca Al-Fatihah? Kan Pak Imam harus baca Fatihah, makmum juga. Nah, untuk makmum ini Pak Ustaz, untuk makmum kayak ini, kapan waktunya dia baca Al-Fatihah? Nah, itu pertanyaan Pak. Bisa ditangkap ini. Nah, ada dua kondisi Pak ya. Pertama, si makmum boleh baca Al-Fatihah setelah setiap ayat dibaca imam. Misalnya Pak Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum yang di belakang ikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Imam Ar-Rahmanir Rahim, boleh. Itu kondisi pertama atau cara yang kedua. Wallahualam, sudah diaminkan amin, baru lagi sebagai makmum baca. Yang mana saja Pak boleh. Boleh cara pertama, boleh juga cara. Intinya Bapak Ibu jangan mendahului Pak Imam. Intinya jangan didahului Pak Imam. Ya, begitu saya kira Pak Mat. Kalau sholat zuhur tidak tahu apa yang didahului imam bagaimana? Nah itu kan ada uzur di situ, ada ada uzur di situ. Iya, bagaimana Pak Ahmad? Iya, silakan Pak Haji. Terima kasih atas kesempatan saya. Begini Pak Ustaz, kalau kita ikuti bahwa wajib baca Al-Fatihah, bagaimana misalnya yang masuk? Ini karena saya dapati belum bisa Fatihahnya, hukum minimal diselesaikan Fatihahnya terdapat yang hukum, dan ada juga perintah bahwa apa yang dilakukan iman kita harus ikuti sebagai makmum. Dan pernah juga saya dengar bahwa hukum-hukum itu dalam salah jamaah tidak berlaku. Misalnya apa yang dilakukan, misalnya kita wajib baca Al-Fatihah, tapi hukum ini kita harus ikuti imam. Ya, begitu kalau kita ikuti pendapat Pak Ustaz pendapat pertama tadi bahwa wajib baca Al-Fatihah. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya ini menyangkut masalah umul kitab. Umul kitab ini Al-Quran ini sebagai umul kitab dan Al-Fatihah adalah umulnya Al-Quran. Saya minta penjelasan lebih lanjut bahwa pernah saya dengar bahwa Al-Quran itu sebenarnya diturunkan pertama kali di Lauh Mahfuz. Tapi misalnya Nabi Muhammad itu adalah ini namanya Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam. Jadi bagaimana sebenarnya proses dibandingkan dengan kita sebelumnya Al-Quran sebagai umum kita. Ya, terima kasih. Iya, jadi Pak Haji punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Ustaz kalau ada yang masbuk? Tahu masbuk ya? Tahu bunda masbuk? Apa itu masbuk? Terlambat ya. Ya, kalau misalnya Pak Ustaz, kita pegang pendapat pertama tadi, pendapat kedua, tetap dibacai Al-Fatihah baik Pak Imam maupun makmum di sholat jahriyah. Bagaimana yang masuk yang terlambat ke sholat? Apakah dia
ngotot tetap baca Fatihah, sedangkan misalnya Pak Imam sudah ruku nih. Ya, ada hadis mengatakan bahwa innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Masuknya Ustaz. Sudah yang baca Allah ruku nih. Nah, ada masuk yang datang terlambat sholat masuk ke shop. Paksakan Fatihahnya. Jadi yang benar Pak ini ketika yang si masuk yang terlambat ini ketika Pak Imam di posisi ruku tetap dia ikuti posisi Pak Imam, tapi dengan catatan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, tak bersedekah pindah langsung ruku, mengikuti gerakan imam pada saat itu. Begitu Pak Haji. Karena dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak sempat membaca Al-Fatihah karena terlambat, maka dia harus nanti menyempurnakan satu rakaat setelah Pak Imam salam. Begitu Pak Haji untuk menyempurnakan rakaat yang tidak terambil tadi. Begitu Pak Haji. Ya, maksudnya kan ikuti Kira kembali Ustaz. batas masuk itu Pak Ustaz, apabila kita mesti dapat hukumnya. Ya. Di sini ada ilmunya, masih ada sini ilmu. Nah, waktu masuk yang terlambat di sholat, pas kita ulang, Pak Imamnya ruku. Nah, pertanyaan, apakah si makmum sudah dapat atau terhitung dapat satu rakaat? Nah, dua lagi pendapat Pak Haji. Masalah fikih Pak Haji, pendapat pertama mengatakan tidak dapat satu rakaat, belum dapat satu rakaat. Kenapa? Tadi kan terlambat. La sholat dengan lam yaqra bi Fatihah, tidak ada sholat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Tadi langsung ruku. Ini pendapat pertama mengatakan belum terhitung dapat satu rakaat. Alasannya apa tadi Pak? Tidak sempat baca Fatihah. Pendapat kedua, bila tidak, tetapi juga dapat sudah terhitung satu rakaat. Nah, tapi Pak Haji, ini saya bawa dalil ini, dalil yang mengatakan tidak dapat satu rakaat dan yang berpendapat sudah dapat satu rakaat, masing-masing punya sisi kekuatan. Jadi terserah kita yang mana kita mengikuti. Boleh Anda ikuti, saya kayaknya tenang hati ikuti kalau udah Pak Imam ruku. Tahu ilmunya bahwa sebenarnya ada pendapat terhitung misalnya, tapi tidak tenang hati itu kalau kayaknya tidak tenang kita rasa kalau kita baca Fatihah. Boleh Anda pegang pendapat itu berdasarkan tadi la sholat liman lam yaqra bi Fatihah. Boleh Pak Imam, boleh. Tapi kalau misalnya mau juga mengotot pendapat yang dapat ruku imam dapat satu rakaat, boleh juga. Karena kalau kita melihat itu memang ada ibu pemikiran di situ. Intinya kesimpulannya para ulama mempunyai sisi kekuatan untuk pendapat ini. Jadi yang mana saja. Tapi kalau saya lagi-lagi Pak Haji pegang tadi itu, walaupun misalnya saya sudah tahu ilmunya ini, sekarang saya masuk ke Pak Haji, masuk ke risop, Pak Imam lagi ruku, nah saya tak berkira bahwa langsung ruku tidak bersedekah. Saya tak boleh semuanya, kalau saya pegang tidak apa masalah, tidak repot nanti ditambah di satu. Tapi karena tidak senang hatiku, yang pendapat tadi itu yang baca Fatihah, nah saya itu pendapat saya pegang Pak Haji. Kenapa? Karena itu dalil khusus. Begitu Pak Haji. Tapi kalau ada saudara tak misalnya anak pegang pendapat pokoknya dapatkan hukum satu rakaat, biarkan pada pendapatnya karena masing-masing ada ulamanya Pak Haji. Dan memang itu dalil kalau kita lihat memungkinkan terjadi pemahaman. Di situ kenapa satu hadis dipakai sama-sama di hadisnya Pak Haji, tapi ternyata di situ setelah ditelusuri itu memang memungkinkan dua pemahaman, makanya terjadi dua pendapat dan dua-duanya ternyata punya sisi-sisi kekuatan. Iya begitu Pak Haji. Ya kalau saya tetap pada Fatihah, kalau saya tetap pokoknya Pak Imam salah, saya lagi berdiri lagi.
Padahal kan tidak pernah ruku itu. Ya begitu Pak Haji. Mungkin dari Kedua tadi. oh ya masalah apa tadi itu Pak Haji? Nah, umum kita Pak Haji pernah dengar atau membaca bahwa sebelum Nabi lahir diutus ke muka bumi katanya sudah ada di namanya di Lauhul Mahfuz. Ada Tommy Mati ya, padahal belum ada tuh orang-orang di muka bumi. Saya juga belum dapat itu kajian bagaimana itu ceritanya, apakah memang sahih pendalilannya, riwayatnya itu bagaimana? Ya, karena katanya Nabi itu sudah ada namanya dulu sebelum diutus, bahkan sebelum lahir itu ada namanya. Ya, itu butuh lagi mungkin dicek dan dicek itu. Iya, karena juga masalah akidah sebenarnya keyakinan gitu. Soalnya dulu waktu Iya. Nabi Adam menikah, nama Nabi Muhammad itu anunya, ijab kabulnya. Terus saya dengar di ceramah waktu Maulid. Iya, iya. Nabi Muhammad saja, Nabi Adam waktunya mau dapat istri Hawa. Hawa, Iya. mas kawinnya itu nama Nabi Muhammad. Oh, jam kabulnya ya sah. Oh, gitu. Iya, mungkin butuh lagi diperiksa itu aja ya. Iya. Atau pakai nama aku juga pakai Ya, nama. gitu. Iya. Maharnya Nabi Muhammad ya. Makanya Nabi Muhammad itu akhir dilahir, awal tidak nyata. Pernah juga seperti itu. Kayaknya tingkat tingginya. Akhir dinyata, awal tidak nyata. Iya, gimana? Bunda lagi, silakan Bunda. Saya juga bertanya seperti itu biasa. Yang waktu enggak mungkin lain waktu sudah masuk. Oh iya. Ya baiklah, semoga apa yang kita dengarkan tadi yang kita dapatkan berkenan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.